Baik, karena berhubung waktu telah menunjukkan pukul 18.15, maka acara diskusi kali ini akan segera kita mulai. Tes, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Jelas, Kak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang pada acara diskusi Adaya dengan topik dekarbonisasi sebagai upaya mitigasi penurunan CO2 melalui kendaraan listrik. Nah, jadi sebelum kita langsung ke topik acaranya, saya akan memperkenalkan secara singkat apa sih itu Adaya. Mungkin teman-teman peserta diskusi pada sore hari ini masih ada yang kurang atau belum mengenali Adaya itu apa gitu. Jadi Adaya merupakan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang energi terbarukan yang bertujuan untuk memperkenalkan energi terbarukan melalui diskusi, kemudian mempublish artikel, dan juga membuat konten-konten di media sosial yang berkaitan dengan energi terbarukan. Kami juga memiliki proyek pengabdian masyarakat yang sedang berjalan, yaitu pembangunan PLTMH di Kabupaten Malang. Nah, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adelia Felita, di mana pada diskusi sore hari ini akan mengajak teman-teman akan menjadi moderator yang akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir acara. Baik, sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mendaftar dan ikut di acara diskusi singkat pada sore hari ini. Kami berharap teman-teman semua bisa join hingga akhir acara. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada sore hari ini, yaitu ada Ibu Faila dan juga ada Bapak Idon. Selamat sore Ibu dan juga Bapak. Selamat sore, Adelia. Selamat sore, Mbak Adel. Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya Ibu Faila dan Bapak Idon? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Apakah sudah siap memberikan materi pada diskusi hari ini, Bu? Siap. Ya. Baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi saya akan menjelaskan rangkaian acara pada diskusi sore hari ini. Yang pertama akan ada acara pembukaan yang telah kita lakukan, kemudian akan ada pemaparan materi pertama yang dilanjutkan dengan sesi diskusi, kemudian ada sesi dokumentasi dan juga ice breaking nanti, kemudian akan ada pemaparan materi kedua, diskusi dan juga penutup. Nah, kami berharap selama diskusi berlangsung, teman-teman peserta dapat ikut aktif, mulai dari bertanya, kemudian berdiskusi kepada pemateri kita. Karena kapan lagi coba kita dapat berdiskusi dengan orang-orang hebat. Baik, langsung saja kita akan mulai ke pemaparan materi yang pertama oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Faila. Nah, sebelum pemaparan materi, saya akan menjelaskan CV singkat dari Ibu Faila, di mana Ibu Faila merupakan konsultan EV dan energi bersih pada Asian Development Bank, di mana banyak sekali proyek-proyek yang beliau pegang. Beliau juga pernah bekerja di Sumitomo Corporation menjadi Senior Business Development Executive. Nah, karir tersebut dilatar belakangi oleh pendidikannya atau pendidikan beliau yang menyelesaikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Relation Internasional dan S2-nya di Universitas Tokyo dengan bidang Graduate School of Public Policy. Salah satu dari banyaknya penghargaan yang pernah diraih Ibu Faila yaitu menjadi 10 besar dalam Hackathon Re-Energize Indonesia Texas Energy 2020. Baik Ibu, untuk
waktu dan kesempatan kami persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih Adele. Sekarang saya bekerja di New Energy Nexus. Jadi saya bulan lalu baru cabut dari EDB dan sekarang kerja di New Energy Nexus. Makanya ini presentasinya logonya New Energy Nexus semua nih. Buat teman-teman semua yang ada di sini, New Energy Nexus itu apa? New Energy Nexus ini perusahaan ya yang memberikan akselerator, inkubasi, dan juga funds untuk clean energy startup. Jadi kalau teman-teman punya ide startup yang oke atau udah terimplementasi, kalau misalkan New Energy Nexus itu sedang membuat hackathon, kita sering membuat hackathon regularly, kalian ikut aja gitu. Nah, hari ini saya diminta teman-teman di Adidaya Institute untuk memaparkan 3 hal nih teman-teman. Ini mungkin bisa di next. Nah, 3 hal ini adalah apa itu kendaraan listrik, kemudian kenapa kok kita butuh kendaraan listrik sebagai salah satu upaya dekarbonisasi, dan mengapa juga ada kendaraan listrik, benefit-benefit lainnya itu apa sih teman-teman gitu kan. Dan yang ketiga bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan pertama penggunaan kendaraan listrik, dan yang kedua tentunya mengoptimalkan manfaat dari kendaraan listrik itu sendiri. Next, kita flow-nya seperti itu ya malam ini, dan karena ini malam Sabtu kita bawa santai aja nih. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya juga nggak apa-apa, atau nanti setelah selesai nggak apa-apa, sesantainya teman-teman sekalian. Nah, next lagi kita akan bahas soal apa sih kendaraan listrik. Mungkin ada yang sudah pernah melihat kendaraan listrik, tapi ada juga yang belum karena masih jarang banget kendaraan listrik di Indonesia. Nah, yang sering dipromosikan itu kan mobil listrik ya sekarang, di baliho-baliho atau iklan-iklan. Tapi sebenarnya nih teman-teman, ada banyak banget jenis kendaraan listrik. Hampir di semua lini itu ada, dari mulai two-wheelers, artinya two-wheelers itu rodanya ada 2 seperti motor listrik, sepeda listrik, three-wheelers yang rodanya ada 3 seperti bajai listrik, kemudian four-wheelers, rodanya ada 4, itu ada mobil listrik, ada juga truk listrik, truk yang agak kecil kayak pick up truk listrik, ada juga yang besar kayak bis listrik, dan ada juga yang di air seperti kapal listrik, kapal yang untuk nelayan. Intinya, rule of thumbs-nya atau yang dijadikan pegangan, kalau misalkan kendaraan itu beroperasi sehari-harinya, jarak tempuhnya itu kurang dari 600 km, itu masih cocok nih untuk menggunakan kendaraan listrik. Kenapa 600 km? Karena kalau lebih dari itu, maka baterainya itu nanti besar sekali dan harga kendaraannya jadi mahal sekali. Jadi nggak visible atau nggak masuk lagi lah secara keekonomian. Nah, next. Ini saya mungkin masih ada yang bertanya-tanya juga. Ini bisa diklik next. Nah, itu tadi kan penjelasan apa aja kendaraan listrik, tapi saya belum menjelaskan apa perbedaan kendaraan listrik sama kendaraan biasa, sama motor biasa, sama mobil biasa. Itu apa bedanya gitu kan. Nah, bedanya itu saya bukan orang teknik mesin ya yang tahu detail, tapi secara garis besar bedanya kalau kendaraan listrik itu komponennya jauh lebih simpel daripada komponen kendaraan yang berbahan bakar BBM. Kenapa? Karena intinya kendaraan listrik itu mereka butuh baterai dan butuh motor listrik gitu. Baterai ini kalau di kendaraan konvensional itu bisa dianalogikan seperti tangki BBM. Jadi di baterai ini itu kayak tangki BBM-nya kendaraan biasa. Kenapa? Karena di baterai ini dia menyimpan listrik gitu. Yang jadi bahan bakar kendaraan listrik itu ada di baterai. Disimpan di situ. Nah, setelah itu dialirkan ke elektrik motor, mesinnya yang biasanya di depan, dan kemudian dari mesin inilah dia bisa mengkonvert ya dari tenaga listrik ke tenaga mesin, menggerakkan mesin-mesin mobil. Sementara kalau kendaraan biasa yang berbahan bakar bensin atau solar, itu dia menggunakan mesin yang lebih kompleks dan dia punya yang namanya internal combustion engine. Bahasa Indonesianya itu adalah mesin pembakaran internal.
Kenapa dinamakan seperti itu? Karena di mesin itu ada pembakaran BBM, baik itu solar ataupun gasolin, itu dibakar di situ, dan dari situ kemudian dia bisa menggerakkan mobil-mobilnya gitu kan. Jadi dia ada mesin pembakaran itu sehingga dia mengeluarkan emisi direct yang lebih besar daripada mobil listrik atau motor listrik. Nah, bisa di next. Kalau misalkan nih kendaraan listrik tadi kan saya bilang dia menggunakan baterai kan. Sementara kalau kendaraan biasa dia pakai BBM biasa. Nah, karena dia menggunakan baterai, isinya baterai itu listrik gitu. Gimana caranya? Kalau misalkan mobil kita yang biasa habis, kita ke pom bensin atau motor kita habis, kita ke pom bensin untuk ngisi bensin lagi. Tapi kalau kendaraan listrik baterainya habis, kita charge. Kayak misalkan HP nih, HP teman-teman kalau misalkan habis, kita kan nge-charge. Sama kayak gitu kendaraan listrik. Kalau misalkan nanti ada tulisannya baterai tinggal 20%, oh aku charge deh gitu. Nah, ini yang ada di gambar ini sebenarnya mobil listrikku. Aku sekarang pakai mobil listrik. Jadi ini tuh beneran aku cuma nyolokin di colokan biasa aja, nggak butuh colokan. Ada sih dikasih namanya wall box kayak slow charger gitu kan. Tapi aku belum pasang sampai sekarang. Kenapa? Karena aku bisa nge-charge pakai colokan biasa gitu. Dan emang agak lama, cuman ya bisa-bisa aja. Dan selama menggunakan ini, aku bahkan belum pernah menggunakan public charging station atau SPKLU. Jadi aku nge-charge di rumah aja. Dan jadinya lebih simpel karena kalau misalkan pakai mobil biasa, aku harus seminggu sekali, mungkin harus ke pom bensin gitu kan. Jadi lebih enak dan lebih simpel gini, dan secara cost, secara biaya juga jauh lebih murah, bisa 1/3, 1/4 lebih murah daripada biaya transportasiku kalau misalkan pakai mobil yang biasa. Nah, ini bisa di next. Nah, ini sekarang kenapa kendaraan listrik ya, teman-teman. Tentunya ini adalah solusi yang dipikirkan karena ada masalah, sampai kemudian muncul yang namanya kendaraan listrik. Nah, masalahnya tuh apa? Masalahnya itu awalnya mungkin berangkat dari climate crisis itu ya. Jadi kayak mikir bagaimana ya cara kita menemukan teknologi itu yang lebih ramah lingkungan daripada kendaraan yang sekarang sudah ada gitu. Cuman kalau misalkan di Indonesia, konteks kita di Indonesia, menurut saya impact yang paling besar itu juga ada dalam bentuk udara yang lebih bersih gitu. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di kota besar nih di Indonesia sekarang seperti Jakarta atau Surabaya gitu kan, kadang-kadang kan ngerasa kalau di Jakarta nih terutama, kita ngerasa udaranya kok nggak bagus ya gitu. Ingat nggak waktu awal-awal pandemi kemudian udaranya itu langitnya biru, itu sempat heboh tuh di sosial media, wah langitnya biru ya gitu. Kenapa langit tuh bisa nggak bagus? Karena ada polusi udara, dan sumber polusi udara tuh bermacam-macam, dari mulai kendaraan, kemudian pembakaran sampah, pembakaran batu bara karena aktivitas pembangkit listrik ya, debu-debu di jalanan, dan salah satunya ya itu tadi dari kendaraan. Dan kendaraan listrik itu dia nggak menghasilkan direct emissions ya. Kalau kita ngomongin emisi-emisi yang berkaitan dengan polusi udara, itu ada particulate matter, itu adalah particulate halus yang diameternya kurang dari 2,5 mikrometer. Jadi sama rambut kita tuh jauh lebih kecil particulate matter ini. Dia ini sekarang yang menjadi concern utama ya kalau kita ngomongin polusi udara, karena dia sangat buruk dampaknya ke kesehatan, karena dia kecil banget, dia bisa masuk ke paru-paru, bisa bikin, dan juga bisa masuk ke peredaran darah, bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pneumonia ataupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, EV itu emisinya dalam particulate matter, NOx sama SOx itu jauh lebih sedikit daripada kendaraan biasa gitu. Jadi dia jauh lebih ramah dalam hal polusi, menyumbang polusi udara dibandingkan kendaraan biasa. Gitu. Ini fun fact juga, salah satu penyebab polusi udara itu namanya non-combustion direct emissions. Jadi emisi direct, emisi langsung dari kendaraan, tapi yang bukan karena proses pembakaran.
Itu karena apa? Karena rem, karena ban. Jadi kalau misalkan kita naik mobil terus kita ngerem kan kadang-kadang ada kayak debunya atau apanya. Nah, itu juga penyumbang polusi udara ternyata. Nah, kemudian impact EV lain itu memperkuat ketahanan energi Indonesia. Kalau teman-teman tahu, Indonesia itu memang kaya sumber daya alamnya, cuman kita itu masih impor BBM loh gitu. Dan pemerintah masih memberikan subsidi BBM kepada masyarakat, banyak masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan EV, kita shift dari BBM ke listrik gitu, dan kita bisa mengurangi dependensi ketergantungan kita terhadap imported BBM. Nih di sini setiap hari itu ternyata Indonesia masih impor 300.000 barel BBM dan 150.000 barel diesel gitu, dan itu ekuivalen ke 9,3 miliar US dollar di 2019. Next. Ini bisa di skip, ini terkait polusi udara ya yang ada di Jakarta dan betapa bahayanya polusi udara yang di Jakarta. Ini bisa di skip aja, tadi aku udah sempat jelasin. Nah, ini juga kenapa kok kita butuh EV, ini yang utama kalau untuk ini ya. Karena EV ini dilihat sebagai salah satu solusi untuk mendekarbonisasi sektor transportasi, teman-teman. Kenapa gitu? Karena pertama, EV ini lebih efisien energinya. Ini bisa dilihat di sini juga tuh. Aku ngadain gambar ini kan. Ini ada gambar mobil-mobil. Yang atas itu mobil dengan bahan bakar hidrogen, yang bawah itu mobil dengan bahan bakar gasolin atau solar. Yang bawah itu hybrid car, jadi ada listrik dan ada combustion engine-nya. Kemudian yang paling bawah itu electric car. Jadi kalau diekuivalenkan nih hidrogen, BBM, dan listrik, 10 kWh energi itu bisa digunakan untuk menempuh jarak segini gitu. Kalau hidrogen 13 kilo, kendaraan biasa 17 kilo, hybrid 20 kilo, dan EV 41 kilo. Itu saya rasakan sendiri saat saya pakai kendaraan listrik saya, itu emang sangat hemat sekali ya. Kadang-kadang saya juga heran, ini kok nggak habis-habis ya baterainya. Kayak misalkan saya coba record minggu lalu ya, minggu lalu tuh saya PP ke Tangerang misalkan 50 km, kemudian hari itu paling nggak saya pakai 30 km ya. Dari 100% kemana ke kilometer itu kami Rabu gitu. Jadi kayak seminggu itu aku ngecharge cuma 2 kali atau bahkan 1 kali kalau jarang dipakai kemana-mana. Jadi sangat hemat sekali ya saya rasa. Dan ya itu EV lebih energi efisien, rata setiap itu bisa 8 sampai km. Cost-nya atau pengurangan emisi karbon itu ya, EV memang sangat terkait dengan sumber listrik di satu daerah, termasuk di Indonesia, gitu kan. Makanya sebenarnya sering ada debat nih, ngapain sih beli motor listrik gitu misalkan. Buang-buang uang aja kan nggak mengurangi emisi atau nggak mengurangi CO2 emissions gitu. Sebenarnya itu tuh masih cuma nggak optimal. Lalu ya buat lain yang grade
kan teman-teman bahwa ini gitu. Baik, mohon. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sepertinya, halo. Ya, sepertinya koneksi dari Ibu Faila sedikit terganggu. Jadi kita tunggu Ibu Failanya untuk datang kembali ya. Terima kasih. Nah, sambil menunggu Ibu Failanya kembali hadir di ruang Zoom ini, mungkin teman-teman peserta bisa nih menyiapkan pertanyaan jika tadi sudah sempat dijelaskan sedikit terkait tentang mobil listrik. Mungkin bisa nih disiapkan kira-kira pertanyaan apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman seperti itu. Oh, masih putus-putus ya? Halo? Apakah sekarang sudah aman suaranya? Iya, Oke, aman. Tiba-tiba terputus ya. Mohon maaf. Iya. Ya, selamat. Mungkin ini impact kebakaran di Cyber One. Apakah sekarang sudah aman, Bu, koneksinya? Halo, Ibu Faila. Masih di mute, Bu. Oh iya. Sorry. Udah aman sekarang koneksinya. Sudah. Aku pakai HP. Sorry ya. Iya, Bu. Tadi sampai emisi kalau nggak salah ya. Sampai mana? Iya, Bu, sampai emisi. Ya, Mungkin jadi mungkin kalau misalnya koneksinya tidak stabil bisa on cam nggak apa-apa, Bu. Off cam maksudnya. Iya. Oke, aku off cam. Nah, kemudian yang kedua ini kan soal tadi ini ya dekarbonisasi. Kalau EV itu memang sangat bergantung pada jenis listrik ya, yang mendominasi satu area. Dan kebetulan di Indonesia tuh masih rely on coal-fired power plant atau batu bara atau gas, itu lebih dari 60-70%. Itu pakai itu sekarang di Indonesia. Makanya carbon grid factor atau konsentrasi CO2 lah gampangnya seperti itu yang ada di transmisi kita, yang listrik kita, itu kandungannya masih tinggi banget. Dan itu membuat kendaraan listrik belum bisa optimal nih pengurangan CO2 emission-nya di Indonesia. Gitu. Akan tetapi meskipun demikian, satu kendaraan listrik itu masih lebih rendah emisi CO2-nya dibandingkan kalau kita pakai kendaraan biasa. Dan itu range-nya 20-40%. Itu tergantung jenis kendaraan yang dipakai dan pemakaiannya itu untuk sering atau enggak gitu. Nah, kemudian kan ada yang namanya indirect emissions juga ya, kan kadang-kadang baterai itu kadang-kadang dibahas juga emisi dari baterai ini. Dan kalau menurut salah satu studiku dulu waktu di perusahaan yang lama, studi kita, emisi dari baterai di kendaraan listrik itu bisa dikompensate atau sama dengan emisi kalau kita menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil selama 4-13 bulan. Gitu. Jadi akan terkompensate nih nantinya. Begitu. Mungkin bisa di next. Nah, kenapa kok kita masih gimana ya? Despite ya, meskipun banyak yang kontra gitu ya, yang bilang, aduh ngapain sih pakai kendaraan listrik? Kalau menurut saya, selagi ini tuh keputusan pribadi, nggak yang saya kemudian, ayo pemerintah kita
beri subsidi kendaraan listrik dan sebagainya. Saya paham bahwa pemerintah dalam mengelola budgetnya itu harus memprioritaskan, begitu kan. Kalau menurut saya, kalau misalkan ada yang mau pakai kendaraan listrik, ya nggak apa-apa gitu kan. Dan kemudian pemerintah sendiri juga bisa kok, masih bisa memberikan subsidi misalkan kendaraan listrik yang untuk public transportasi atau commercial vehicle, itu menurut saya sangat pantas untuk diberikan insentif oleh pemerintah karena dampaknya tadi gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal CO2 emissions dan soal gimana cara kita berkontribusi untuk dekarbonisasi, ini kita harus mikirnya secara holistik ya. Kita butuh solusi yang holistik dan udah nggak zamannya ada ego sektoral lagi. Misalkan kita harus mendekarbonisasi, misalkan fokusnya di avolu aja, di forestry kayak gitu. Atau kita mendiskreditkan, aduh nggak usah fokus di clean energy atau kendaraan listrik karena mahal atau karena apa. Menurut saya sih solusinya itu ada banyak sekali dan ini bukan or gitu, ini and. It's not like decarbonizing the transport sector or the electricity sector, bukan seperti itu analoginya, tapi ini and. Kita lakukan aja semuanya yang kita bisa lakukan sedikit demi sedikit gitu. Dan aksi sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang individu itu berarti. Kalau kalian baca bukunya Bill Gates ya, jadi annually secara global emisi yang dihasilkan tuh 51 miliar ton CO2 emission. Ini dari 31% dari semen, plastik saat memproduksi itu, 16% dari transportasi, 7% dari heater, 27% dari electricity. Nah, kalau di Indonesia, mungkin bisa di next, kalau di Indonesia, emisi kita itu nggak sebanyak itu, nggak sampai 51 miliar, tapi emisi Indonesia itu ada 1.458 juta ton CO2 di tahun 2016. Gitu. Ini bisa dilihat angka-angkanya di sini, 51% itu avolu, 7% itu waste, 37% itu energi, dan 3% itu semen, baja, dan sebagainya. Nah, dari energi ini, 25%-nya itu dari transport sektor. Jadi memang salah satu yang besar ya, sektor transportasi itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya manfaat EV juga karena ini represent an economic opportunity, kesempatan ekonomi nih untuk Indonesia. Kenapa kesempatan ekonomi dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu, kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan baru nih yang muncul di bidang kendaraan listrik, ini fotonya ini nih foto Swap Energy, ini sempat apa ya, Swap Energy ini motor listrik yang dibuat buatan Indonesia yang dia menggunakan sistem penukaran baterai gitu. Kayak gini-gini kita harus support. Kemudian opportunity apa bagi Indonesia lainnya itu, kita adalah penghasil nikel, salah satu penghasil nikel yang terbesar di dunia. Dan nikel ini salah satu bahan untuk baterai yang sangat penting. Kita 21% nih kalau di bagian ini bisa dilihat. Next-nya ini how-nya ya, bagaimana cara kita mengoptimalkan penetrasi dan impact EV. Nah, ini ada, aku bikin 4 kayak gini. Pertama kan soal kebijakan, jadi memang harus ada desain kebijakan yang oke ya, dan kebijakan itu kan harus berpihak ke banyak orang ya. Jadi yang diutamakan sekarang ini itu kebijakan EV untuk commercial vehicles, strateginya harus itu. Commercial vehicles itu apa? Misalkan untuk bis, untuk taksi, untuk Gojek, Grab yang kendaraan motor yang dipakai untuk logistik yang seperti itu. Dan dalam skema kebijakannya itu harus melihat bahwa ini itu memberikan solusi ke dekarbonisasi, bisa juga memberikan opportunity industri, dan ini meningkatkan ketahanan energi gitu. Jadi framework-nya harus itu nih, benefits-nya tuh banyak. Nah, kemudian policy lainnya nih, blueprint nih untuk lokal EV policy direction ya, yang di provinsi-provinsi, Pemda-Pemda, itu bisa menggunakan policy yang melimit penggunaan kendaraan
berbahan bakar fosil, tapi phase by phase, nggak harus besok gitu kan. Bisa dimulai tahun 2030 atau 2035, misalkan kendaraan yang dijual harus EV semua, misalkan kayak gitu. Kalau di Jakarta sendiri yang sangat berdampak polusinya itu, saya ngerasa nggak ada aturan ganjil genap nih untuk kendaraan listrik. Jadi kalau kendaraan biasa kan ada ganjil genap, kalau kendaraan listrik tuh nggak ada, bebas jalan kapan aja. Kemudian ada juga financial and non-financial incentive, ini terutama untuk commercial vehicle ya, dan kendaraan yang untuk public transport, dan EV industry promotion and policy, misalkan yang berhubungan dengan industrinya EV, misalkan menurut saya ya, kalau untuk stage awal seperti ini, nggak usah ada standarisasi baterai, kemudian ada keringanan pajak untuk domestic EV industry, dan ini sudah diimplementasikan juga gitu. Nah, kemudian kalau dari economic factor yang bisa dilakukan, kita harus menekan capex ya, karena capex-nya kan sekarang mahal sekali. Diharapkan ketika nanti banyak pabrik yang udah mulai buka di Indonesia, itu bisa menekan pajak, karena kan sekarang ada TKDN, sehingga kalau barang-barang yang dari impor itu pajaknya agak tinggi. Nah, ini kalau misalkan pajaknya bisa ditekan, capex bisa berkurang juga. Bisa juga ada kreatif bisnis model atau financing. Kemudian kalau OPEX, policy yang terkait policy juga itu misalkan ya, subsidi untuk BBM mulai dikurangi, dan kemudian adanya tarif listrik yang lebih murah untuk commercial vehicle. Nah, kalau financing model yang bisa dioptimasi itu misalkan adanya mobility as a service, konsep-konsep seperti itu, atau baterai reuse and recycle, dan banyaknya keran yang terbuka financing dari development bank, bank-bank yang bisa menawarkan financing yang lebih murah. Economic environmental impact-nya sendiri ini, kalau misalkan grid factor-nya, atau kalau misalkan listrik di satu negara itu banyak dari clean energy, maka grid factor-nya akan lebih rendah, dan itu akan membuat impact lingkungan kendaraan listrik itu semakin maksimal. Gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di next-nya ini deep dive on environmental impact ya. Di Indonesia, tadi saya sempat mention bahwa EV ini masih bisa mengurangi emisi gas rumah kaca loh, bisa mengurangi CO2, tapi hanya 20-40%. Gitu. Ini kalau misalkan dibandingkan dengan negara lain, misalkan dengan Nepal, yang carbon grid factor-nya tuh hampir 0, karena mereka mayoritas menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau menggunakan EV itu reduksi emisinya itu bisa sampai 100% kayak gitu. Ini aku juga masukin di sini tabel ya, kelihatan jelas atau enggak ini. Kalau di tabel ini kan ada bulet-buletannya tuh. Nah, bulet-buletannya itu semakin besar buletannya, itu merepresentasikan carbon grid factor, atau merepresentasikan konsentrasi pembangkit fosil fuel di sistem kelistrikan suatu negara. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Indonesia itu cukup tinggi carbon grid factor-nya. Artinya apa? Artinya ya masih banyak yang bisa dilakukan untuk menambah energi baru terbarukan di Indonesia dan mengurangi carbon grid factor ini. Gitu. Kita 2 kali lipatnya carbon grid factor Malaysia, dan hampir 2 kali lipat Thailand, dan sebagainya. Di sini bisa dilihat ya. Begitu. Mungkin bisa di next, ini slide terakhir aku nih kayaknya. Oke, jadi bagaimana kebijakan itu bisa membantu meningkatkan energi baru dan terbarukan? Ada banyak sebenarnya ya, cuman yang saya lihat itu yang cukup urgent tuh, segera diresmikannya Permen SDM nomor 49 tahun 2015 yang mengamandemen tarif ekspor impor dari solar rooftop, yang sekarang ini 65% jadi 100%. Jadi orang semakin banyak yang ingin install PLTS atap. Kemudian yang kedua, belum berjalannya implementasi proyek-proyek energi baru terbarukan secara maksimal karena masih menunggu Perpres EBT yang akan mengatur berbagai hal termasuk fit-in tarif. Dan yang ketiga nih, saya ngelihat masih aja ada ini mungkin masalah di hampir semua sektor ya, tumpang tindih stakeholder dalam investasi clean energy dan disharmonisasi regulasi antar sektoral. Ini saya ambil bagian ini nih dari buku bauran energi nasional nih.
Jadi ada banyak sekali nih, bisa dilihat di sini ya, saya cuma ingin mempresent banyak sekali stakeholder yang terlibat dalam investasi clean energy gitu. Dan policy apalagi yang bisa membantu penetrasi dan impact EV, ini bisa dinaik, ini slide terakhir aku banget. Kalau policy apa yang bisa membantu penetrasi dan impact EV itu pertama charging station itu ya, policy soal charging station. Menurut saya sih perlu ada keberpihakan terhadap kendaraan listrik bagi commercial vehicle sekarang. Kalau bagi private vehicle kayak mobil pribadi gitu kan, menurut saya ya nggak usah terlalu dibantu sekarang, it's okay, karena mungkin belum prioritasnya ya, yang menggunakan masih kalangan masyarakat tertentu. Tapi kalau untuk commercial vehicle, public transport, itu harus ada keberpihakan di situ, karena dia digunakan banyak orang, dan dia beroperasinya itu lebih banyak, jadi dampak lingkungannya juga lebih besar. Itu saya melihat tarif listrik yang sekarang ada itu masih kadang-kadang menyusahkan karena harus B2B mekanismenya dengan PLN, dan tarifnya itu masih bervariasi. Jadi perlu dibantu di situ supaya nanti bisa dapat tarif yang murah nih untuk misalkan bis listrik untuk public transport. Kemudian untuk baterai for swapping station untuk motor listrik, menurut saya di tahap awal mungkin nggak perlu ada standarisasi dulu supaya meng-ensure kompetisi dan inovasi nih, karena kan baterai ini salah satu komponen utama kendaraan listrik. Kalau baterainya udah diatur tipenya sekarang, ini bisa melimit inovasi dan kompetisi, dan akhirnya price juga nggak bisa reduce secara maksimal gitu. Nah, untuk existing policy, ini yang udah bagus, nggak ada ganjil genap untuk EV, policy lainnya yang bisa diimplementasikan, mungkin prioritas kendaraan listrik dan free parking kendaraan listrik di shopping mall, office complex, dan lainnya. Dan ini policy terakhir mungkin pemerintah bisa juga memikirkan ya bahwa kapan saatnya subsidi untuk BBM ini udah dihapuskan gitu. Gitu aja, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Faila atas materi yang diberikan, Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin nanti acara diskusi dan tanya jawabnya akan sekalian setelah pemateri kedua menyampaikan materinya, Mbak ya? Boleh banget. Ya, berarti sekarang kita lanjut ke kegiatan atau acara selanjutnya, yaitu kita akan ada sesi dokumentasi bersama. Jadi untuk teman-teman peserta diharapkan untuk on-cam semua biar bisa kita mendokumentasikan kegiatan ini. Boleh. Untuk operator bisa dibantu untuk screenshot layarnya ya. Terima kasih. Ini untuk teman-teman peserta yang belum on-cam, bisa on-cam terlebih dahulu. Wah, ternyata banyak juga ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin on-cam kembali. Untuk operator bisa dihitung. Ini aku yang hitung atau operator yang menghitung? Halo Alisa. Aku aja Mbak yang hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh mungkin untuk gaya bebas apa gitu. Satu, 2, sudah Mbak. Baik, terima kasih banyak Alisa telah membantu screenshot. Sekarang kita mungkin teman-teman peserta udah agak sedikit lelah ya udah mendengarkan materi dari Mbak Faila tadi. Sekarang kita lanjut ke sesi ice breaking nih, biar lebih fresh lagi untuk nanti mendengarkan pemateri kita yang kedua. Mungkin kita akan lanjut ice breaking. Nah, jadi saya akan menyampaikan nanti ice breakingnya seperti apa. Jadi nanti akan ada
tebak gambar, mungkin teman-teman peserta yang tahu jawabannya bisa raise hand terlebih dahulu gitu untuk menjawabnya gitu. Itu sih secara singkat ice breaking-nya. Kira-kira udah siap belum? Mungkin bisa dikasih reaction nih kalau udah siap, atau enggak di kolom chat mungkin siap gitu. Jadi bisa biar aku tahu nih kira-kira teman-teman peserta udah siap belum kayak gitu. Oke, kita anggap kita anggap udah siap semua ya. Siap, Kak. Oke, mungkin bisa dilanjut nih dari pertanyaan yang pertama atau tebak gambar yang pertama. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira apa? Mungkin yang mau menjawab bisa raise hand terlebih dahulu. Oh, di kolom chat ternyata udah ada yang jawab. Dari M. Yogi Nurhoman. Adidaya. Mungkin yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda? Kayaknya udah jelas banget itu ya, Kak ya. Iya, jelas banget ya, jelas banget. Tapi tunggu Iya. dulu, mungkin jawabannya kira-kira benar atau enggak kayak gitu. Mungkin bisa di next. Ini dia jawaban sebenarnya. Adidaya, yeay, benar banget tadi Mas Yogi ya. Terus sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini lebih membingungkan lagi nih. Ayo, yang tahu boleh dong. Kita biar interaktif gitu, yang tahu langsung raise hand kayak gitu. Ini kayak ada silat atau apa ya? Terus ada apa nih? Mungkin yang tahu bisa raise hand. Oh, ternyata di kolom chat juga udah ada. Niwayan Ernawati, dekarbonisasi. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang tahu jawaban yang lain? Ini apa ya? Ini bayi atau apa ya? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau menjawab lagi. Dekarbonisasi kira-kira benar atau enggak ya? Kita akan lihat jawaban sebenarnya. Wah, ternyata benar juga. Terus, wah ini sepertinya kurang, nggak ada yang ingin gini ya, menjawab lagi. Masa cuma satu sih? Kok bisa katanya? Ini kan apa nih? Ini mungkin pendekar ya. Jadi kalau misalnya pennya itu dicoret, terus hanya tersisa kan dekar. Terus ini bos. Kalau misalnya S-nya dicoret itu akan BO. Terus ini imunisasi gitu. Jadinya dekarbonisasi. Oke, pertanyaan yang terakhir nih mungkin biar nggak lama-lama nih. Nah, selanjutnya nih. Semakin banyak ada gambar. Oke, mungkin ada yang tahu nih kira-kira apa nih jawabannya. Ini ada tenda ya. Ini camping atau tenda? Kendaraan listrik ini. Kendaraan listrik. Wah, Mas Aji jawab kendaraan listrik. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada Yogi juga jawab kendaraan listrik. Wah, banyak yang jawab kendaraan listrik ya. Kira-kira jawabannya benar atau enggak ya? Kita lihat. Wah, ternyata benar. Ternyata teman-teman semua pada pengetahuannya keren-keren banget nih, bisa menjawab semua pertanyaannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, di mana akan ada pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Nah, selanjutnya pemateri kita yang kedua ada Mas Idon. Apakah Mas Idon sudah ada di Zoom? Halo, Mas Halo, Mbak. Idon. Selamat malam, Mas Idon. Baik, sebelum memaparkan materi dari Mas Idon, di mana Mas Idon merupakan saat ini merupakan bagian dari tim peneliti IESR yang berfokus dalam teknologi energi terbarukan dan kendaraan listrik. Beliau juga banyak terlibat dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kendaraan listrik.
Mas Idon menempuh pendidikan S1-nya di ITB dengan jurusan Teknik Kimia dan S2-nya di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat, dengan jurusan Energi, Sains, Teknologi, dan Police. Penghargaan yang pernah diraih adalah menjadi finalis dalam Energy Case Competition yang diselenggarakan oleh Columbia University. Mungkin itu CV singkatnya dari Mas Idon. Untuk waktu dan kesempatan, kami persilakan Mas Idon untuk menyampaikan materinya. Halo Mas Idon. Halo, tes. Ya, sudah masuk, Mas. Sudah masuk ya suara saya? Sudah. Oh iya, mohon maaf, ini sepertinya kendalanya sama seperti Mbak Fala tadi juga. Saya jadinya pakai handphone juga nih, terpaksa. Karena ada masalah koneksi memang. Ya, tidak apa-apa, Mas Idon. Mungkin sudah siap, mungkin untuk operator bisa disiapkan PPT-nya. Oh iya, boleh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah diundang ke sini ya, Adidaya. Saya sih selalu senang saja kalau ada acara berbagi kayak gini gitu. Nah, jadi mungkin tadi udah dengar pendahuluan dari Mbak Faila bisa dibilang, dan itu udah lengkap ya menurut saya mengenai kendaraan listrik dan kenapa itu menjadi penting dalam rangka dekarbonisasi gitu ya. Nah, nanti mungkin di slide saya kali ini saya lebih menjelaskan ke arah bagaimana sekarang perkembangannya di Indonesia dan terkait ekosistem faktor-faktor lain yang mendukung penetrasi kendaraan listrik itu secara umum gitu ya. Ya, jadi ini sifatnya sharing-sharing aja, dan nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh, tanya jawab setelah ini gitu ya. Oke, next boleh. Ya, jadi kalau berbicara mengenai ekosistem kendaraan listrik ini sebetulnya Halo Mas Idon. kan ekosistem itu hanya mengenai infrastruktur. Halo. Mungkin koneksinya juga kurang baik, Mas. Halo. Mungkin bisa mungkin Mas Idon boleh off cam atau gimana biar koneksinya aman. Soalnya putus-putus Mas Idon. Halo. Halo. Oh, terdengar ya. Kalau gitu saya off cam aja ya. Ya. Kayaknya cukup berat mungkin. Ya, mohon maaf. Listrik sendiri itu kan sebetulnya bisa didefinisikan macam-macam gitu ya. Tapi kalau dari kami di IESR mendefinisikannya sebagai 5 aspek ini gitu. Jadi ada yang namanya aspek kebijakan, tadi sudah disinggung Mbak Faila, industri atau rantai pasokan untuk kendaraan listrik itu sendiri, terkait kesadaran masyarakat, dan yang terakhir pasokan dan ketersediaan model kendaraan listrik itu sendiri. Nah, jadi mungkin aspek-aspek ini yang saya mau coba berbagi gitu, analisis yang sudah kami lakukan dan statusnya sampai sekarang itu seperti apa perkembangannya di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin kita coba satu-satu dari paling atas. Kalau dari sisi kebijakan, sebetulnya sekarang sudah beberapa sudah digelontorkan pemerintah ya mengenai insentif finansial dan juga regulasi lainnya yang mendukung masuknya kendaraan listrik, termasuk ada hitam di atas putihnya, tapi memang sudah ada posisi di beberapa instansi pemerintah yang bilang bahwa yang pertama motor konvensional itu sudah ingin di stop di tahun 2040, dan untuk mobil konvensional ingin di stop
di tahun 2050 untuk penjualannya gitu. Nah ini tapi memang belum ada regulasinya seperti itu ya. Jadi ini baru digaungkan oleh pemerintah. Dan kemudian tadi juga terkait insentif finansial ini sudah banyak disinggung Mbak Vela. Memang ada diskon-diskon atau pemotongan penghapusan pajak untuk kendaraan listrik gitu ya. Utamanya untuk motor dan mobil karena sekarang paling banyak memang masih impor ya, terutama untuk mobil. Kalau motor memang sudah beberapa ada produksi di lokal, namun untuk baterainya sendiri juga masih impor gitu ya. Nah ini seperti PPNBM dan BBNKB itu sudah dibuat 0% yang terbaru, dan ini dari hasil perhitungan kami ini estimasi mengurangi harga total kendaraan listrik, terutama mobil listrik ya, ini 25% dari harganya itu. Nah, sedangkan kalau kita komparasi dengan negara-negara lain yang juga sedang agresif gitu untuk masukin kendaraan listrik, ini bahkan seperti Cina gitu, itu di atas 40-50% pemotongan harganya. Jadi memang mereka jor-joran untuk kasih finansial insentif karena memang harga itu jadi salah satu barrier utama orang untuk mengadopsi kendaraan listrik gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait infrastruktur pengisian daya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana jumlah yang sudah dibangun hingga sekarang gitu seperti apa. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah target rasio charger yang ada ditargetkan pemerintah terhadap mobil listriknya. Nah, ini setelah kami analisa memang untuk mobil listrik gitu ya. Nah, ini rasio antara SPKLU dan adopsi mobil listrik nanti di tahun 2025 kalau pakai target adopsinya Kemenperin itu satu kendaraan listrik berbanding dengan 260 total charging station atau SPKLU gitu. Nah, ini cukup kecil bisa dibilang gitu ya. Jadi SPKLU-nya ini masih akan sangat terbatas dalam hal jumlah dibandingkan kalau kita bicara negara-negara lain yang yang sudah duluan untuk adopsi gitu. Bahkan kalau idealnya menurut IEA itu kan apalagi di awal-awal seperti ini tahap awal penetrasi kalau bisa 1:10 bahkan gitu. Dan mungkin utamanya di public charging station dan fast charging yang untuk dipakai keluar kota bisa dibilang gitu ya. Kalau pemakaian dalam kota sendiri mungkin nanti nih teman-teman mungkin bisa langsung bincang-bincang juga nih non formal sama Mbak Faela karena saya juga baru tahu ternyata sudah pakai mobil listrik luar biasa. Nah itu kan kalau dalam kota mungkin masih nggak masalah ya bisa dibilang, tapi mungkin nanti kendalanya bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Terus yang ketiga ini terkait industri atau rantai pasokan untuk mendukung si supply kendaraan listrik itu sendiri gitu ya. Nah sekarang itu memang sudah banyak atau sudah ada posisi pemerintah gitu memang untuk membangun industri atau rantai pasokan dari hulu sampai ke hilir gitu. Makanya yang dibentuk juga namanya Indonesia Battery Corporation. Nah, itu adalah holding baterai gitu ya. Memang pengennya dia bikin dari penambangan baterai sampai nanti bikin sel baterai dan bahkan integrasi ke EV-nya sendiri dengan manajemen sistem dan lain-lain gitu ya. Namun ya progresnya memang masih lambat bisa dibilang gitu ya, masih sedikit gitu. Meskipun sudah banyak investor-investor asing semakin berdatangan dan utamanya mereka tertarik juga di bagian hulunya nih. Jadi di bagian penambangan itu kan memang salah satu komponen utama yang Indonesia miliki dan penting untuk membangun baterai itu kan nikel seperti tadi dijelaskan Mbak Faela ya. Nah, kita itu banyak sekali sudah memproduksi nikel sebetulnya, tapi nikel ini kebanyakan sampai sekarang itu masih digunakan untuk stainless steel gitu ya. Dan itu pemrosesannya beda dengan nikel yang dibutuhkan untuk material battery grade gitu bisa dibilang. Nah, ini sampai sekarang masih ada baru satu yang sudah memproduksi refining gitu ya material baterai, dan ini hanya baru chemicals-nya doang. Jadi belum sampai bikin katodanya. Itu kan katoda salah satu komponen untuk bikin baterai ya. Ya pasti udah pada belajar juga lah ya di sini. Untuk sel baterai gitu kan. Nah, ini belum sampai katodanya. Ini baru sampai MHP-nya. Nanti MHP baru jadi prekursornya, itu baru nanti dibuat jadi katodanya gitu. Sorry, ini sebelumnya. Nah, jadi baru ada satu. Nah, yang keempat itu terkait kesadaran masyarakat. Ini dari survei terkini yang bisa didapat gitu ya. Ini surveinya bulan Oktober 2021 oleh salah satu lembaga.
ini mereka mendapati bahwa sekitar 47% dari masyarakat ini mau untuk mempertimbangkan membeli kendaraan listrik baru. Jadi sebetulnya sudah cukup lumayan dibandingkan sebelumnya gitu ya, survei sebelumnya itu sekitar tahun 2020 jauh di bawah ini, namun masih lebih kecil kalau dibandingkan negara-negara tetangga kita yang juga sedang jor-joran mau kendaraan listrik kayak Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Thailand terutama gitu. Nah, yang terakhir yang juga penting itu dalam ekosistem ini adalah supply dan ketersediaan model kendaraan listrik itu sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang ini memang kalau kita udah lumayan makin macam-macam variannya gitu, tapi masih paling murah sekarang memang masih di kisaran 600 jutaan ke atas gitu kan. Nissan Leaf, Hyundai Ioniq yang model yang paling simple gitu. Nah, dan ada juga mungkin model mobil-mobil lain yang sifatnya bukan private gitu ya, lebih untuk commercial vehicle. Itu kan itu range harganya mungkin sekitar 400-an juta gitu ya. Memang untuk komersial gitu penggunaannya. Nah, sekarang itu sudah ada sekitar 22 produsen roda 2 listrik gitu ya, sudah buat fasilitas. Halo. Halo Mas. Halo Mas Idon. Untuk peserta mohon maaf, kita sepertinya koneksi dari Mas Idon kurang stabil, jadi kita tunggu Mas Idon untuk kembali join ke. Waduh, ini mohon maaf sekali ya. Ini. Halo Mas, sudah kembali. Halo, ya mohon maaf. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Mas Idon. Iya, boleh next slide, tolong. Nah, ini mungkin singkat aja ya. Ini menggambarkan sekarang target produksi dan adopsi kendaraan listrik itu seberapa sih yang oleh pemerintah gitu ya. Nah, itu kalau boleh dilihat yang sebelah kiri itu mobil listrik, sebelah kanan itu motor listrik gitu. Nah, jadi kalau dari sekarang itu sebetulnya ada target yang berbeda bisa dibilang ya. Jadi ada target dari dua kementerian yang berbeda gitu. Jadi ada satu oleh Kemenperin dan satu lagi oleh SDM gitu. Tapi ini yang target yang oleh SDM ini masih berupa roadmap yang nantinya inginnya dimasukkan ke dalam namanya GSEN itu, Grand Strategi Energi Nasional, namun ini belum jadi PP ya, belum, nanti ini baru digodok gitu. Nah, ini yang saya pakai ini target produksi dari Kemenperin gitu. Oh, kalau kita proyeksi tahun 2025 itu nantinya penjualan atau produksi itu ada sekitar 400.000 unit, dan untuk motor itu sekitar 1,8 juta unit. Jadi bayangkan aja itu hanya produksinya gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis pertumbuhan linear gitu, berarti 2025 untuk mobil listrik itu harusnya ada sekitar 1,7 juta, dan bahkan untuk motor listrik 7,5 juta. Gitu. Nah, ini ya memang jauh sekali dibandingkan dengan apa yang ada sekarang gitu kan. Kalau mobil listrik itu dari data terbaru yang tersertifikasi gitu ya, jadi ini bukan pembelian tapi yang tersertifikasi sudah layak jalan itu baru sekitar 2.000-an, dan untuk motor sekitar 5.000-an gitu. Jadi memang kita masih jauh jalannya ke situ. Next. Nah, ini adalah kalau tadi target adopsi mobil dan motor listriknya, ini pendukungnya, jadi SPKLU dan SPBKLU. Nah, SPKLU itu kan charging station ya, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau SPBKLU itu adalah penukaran baterai, jadi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Di baterai swap yang utamanya digunakan untuk kendaraan listrik beroda 2 gitu. Nah, untuk SPKLU ini banyaknya memang roda 2 juga bisa pasti gitu ya. Cuma memang banyak diperuntukkan lebih ke mobil listrik gitu untuk SPKLU ini. Nah, ini masing-masing targetnya juga berbeda nih, ada yang
dari SDM dan ada yang dari PLN sekarang. Nah, kenapa berbeda? Ini sebetulnya awalnya sama targetnya, cuma target PLN ini berubah karena bisa dibilang tidak tercapai target tahun sebelumnya, jadi targetnya itu digeser gitu ya. Jadi target yang harusnya tahun 2020 digeser ke tahun 2021 gitu. Nah, makanya target dari PLN ini lebih rendah sekarang di ujungnya dibandingkan target yang dibuat oleh roadmap-nya SDM gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat memang kalau untuk SPKLU sendiri itu 2025 ada sekitar 6.000 harusnya, sekitar 6.000-an, 6.300-an yang harusnya sudah terbangun. Untuk SPBKLU jauh lebih banyak, karena memang untuk mensupport motor-motor yang nantinya pengennya lebih banyak, gitu kan. Nah, itu sekitar 17.000. Tapi kalau kita lihat, seperti analisis saya sebelumnya, bahwa rasionya ini yang menjadi penting, rasio dari SPKLU dan adopsi kendaraan listriknya ini masing-masing, ini yang masih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang rasionya lebih besar, gitu. Jadi kayak 1:10, 1:25, itu kan Cina sekitar segitu sekarang, gitu. Nah, itu seperti yang tadi dibilang Mbak Vela juga, ini penting untuk mendukung adopsi kendaraan listrik, adanya charging station untuk orang itu percaya seenggaknya kalau saya kehabisan baterai nanti saya bisa ngelihat ada di mana saya bisa ini, jadi nggak ketakutan. Meskipun sebetulnya kalau untuk commute normal saja itu nggak ada masalah gitu kan, cuma orang kan butuh assurance ya, takut gitu kalau terjadi apa-apa nanti bagaimana gitu. Nah, itu yang penting, range anxiety ini yang perlu diatasi gitu. Next. Nah, ini lebih jauh lagi melihat SPKLU persebarannya seperti apa sih sekarang gitu, singkat aja gitu ya. Nah, sekarang itu sudah terbangun sekitar 187 PKLU dan SPBKLU itu sekitar 153, ini dari data terakhir ya. Tapi memang data ini perlu diteliti lebih lanjut, karena 187 SPKLU itu sebetulnya menurut saya ya, itu bukan betul-betul SPKLU yang bisa dipakai umum. Karena mereka juga memperhitungkan berbagai charging station itu yang ada dibangun di dealer-dealer mobil. Kebanyakan tuh yang sekarang mereknya Hyundai gitu ya, karena kan dia yang bikin mobil listrik gitu ya sekarang, memang yang pertama gitu kan. Nah, itu mereka juga bangun charging station ini paling nggak di dealer-dealer mereka, terus nanti di pusat-pusat perbelanjaan dan kantor dan lainnya gitu kan. Nah, ini masih diperhitungkan dengan di apa namanya di angka ini. Ini yang perlu kita telusuri nantinya. Apakah memang itu bisa digunakan untuk umum juga? Nah, kalau kita lihat sebetulnya porsi yang dibangun PLN sendiri itu masih kecil, masih hanya sekitar 20% gitu. Sedangkan harusnya mereka bisa memegang porsi yang lebih besar karena mereka sebetulnya PLN yang dimandatkan untuk membangun infrastruktur ini di awal paling tidak gitu. Nah, memang dan persebarannya sendiri bisa dilihat di atas itu lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta ya, memang fokusnya di situ dulu, pengembangannya di urban cities. Next. Nah, ini ya ini mungkin snapshot aja perkembangan industri terkini gitu yang ada sekarang. Ini data juga dari hasil analisis kami. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, untuk masuk bahan baku itu baru ada satu. Nah, untuk produsen sel baterainya sendiri itu sebetulnya sekarang sudah ada 2 company yang sudah terbentuk, salah satunya IBC itu ya yang oleh pemerintah BUMN, terus satu lagi ada milik swasta. Nah, namun keduanya ini belum mulai produksi sel baterainya itu sendiri. Gitu. Nah, untuk produsen EV tadi seperti dijelaskan ada 1 dan 22 untuk motor. Jadi memang untuk motor ini karena lebih simpel dan lebih kecil untuk baterainya dan lebih mudah untuk assembly-nya gitu ya, makanya ini banyak mendorong pihak-pihak swasta untuk banyak bikin fasilitas produksi sekarang gitu. Nah, untuk fasilitas daur ulangnya juga sebetulnya udah ada 1 dan akan groundbreaking nanti, cuma lagi-lagi masih banyak terkendala, salah satunya karena memang demand-nya masih kurang gitu kan, baterainya sendiri kan masih kurang, baterai lithium ion yang paling banyak oleh kendaraan listrik. Meskipun memang baterai lithium ion itu tidak hanya dari kendaraan listrik ya, tapi demand-nya sekarang masih terbatas di Indonesia. Begitu. Oke, next. Nah, ini juga sebetulnya ini untuk mendukung argumen bahwa harga kendaraan listrik Indonesia ini sekarang masih terlalu tinggi, bisa dibilang masih di atas apa yang bisa dijangkau masyarakat middle income di Indonesia. Gitu. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena kalau kita cek gitu ya, harusnya performa kendaraan listrik itu kalau di range harga yang setara gitu ya, harusnya itu bisa
jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan-kendaraan konvensional, setidaknya di negara-negara yang lebih sudah duluan gitu ya untuk mengadopsi. Tapi yang terjadi di Indonesia itu terjadi kejomplangan gitu, bahkan katanya kendaraan listrik lebih cepat gitu harusnya akselerasinya gitu ya, harusnya lebih ngebut di awal-awal gitu. Tapi kalau kita bandingkan, ternyata di range harga yang sama itu mobil-mobil tuh udah hampir setara akselerasinya. Kenapa demikian? Karena di harga-harga semahal itu mobil-mobil konvensionalnya udah keren-keren gitu bisa dibilang ya. Jadi cc-nya juga udah gede. Nah, itu yang bikin ketimpangan performance si EV ini sendiri gitu. Jadi orang melihatnya oh ya kurang menarik gitu EV di harga yang sama saya bisa dapat mobil konvensional yang performanya lebih bagus dan lebih oke gitu. Secara model lebih banyak pilihannya gitu kan. Nah, namun memang salah satu keuntungan yang kepunyaan EV itu adalah memang efisiensi bahan bakar. Itu satu, ya, efisiensi bahan bakar. Dan selain itu yang belum terangkum di sini, itu memang adalah pengalamannya itu sendiri bisa dibilang ya. Pengalaman dan fitur-fitur yang dimiliki electric vehicle ini, nah ini akan membuat driving experience yang berbeda dengan kendaraan konvensional. Itu yang sulit untuk dikuantifikasi kan, benefitnya itu gitu. Nah, itu yang seharusnya bisa untuk dirasakan juga oleh masyarakat, kita pengennya gitu kan. Sekarang bagaimana caranya gitu ke depannya. Nah, jadi memang poinnya di sini adalah bahwa memang itu penting untuk menurunkan harga electric vehicles ini. Tapi kita memang juga harus wise ya dalam menurunkan harga, jangan sampai subsidi gila-gilaan gitu, padahal kita masih punya prioritas masalah lain yang harus didahulukan gitu ya. Jadi memang ini perlu untuk perlahan-lahan dan entry points-nya itu perlu diperhitungkan seperti tadi misalnya public transportation, commercial vehicles kata Mbak Faela gitu ya. Dan menurut saya ya lebih ke kendaraan roda 2 karena memang kalau kendaraan roda 2 itu price difference-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 sekarang yang listrik yang sudah dijual itu sudah bisa dibilang terjangkau oleh rakyat yang sudah pakai juga motor-motor gitu bisa dibilang. Oke, next. Nah, ini yang terakhir, ini saya diminta untuk kasih snapshot untuk dampak penurunan emisi dari kendaraan listrik itu seperti apa gitu ya. Nah, tadi Mbak Vera sempat bilang bahwa kalau direct emission itu sendiri memang pakai kendaraan listrik pasti lebih rendah dibandingkan dengan pakai kendaraan konvensional. Tapi yang saya tampilkan di sini ini bukan untuk mendiscourage kendaraan listrik gitu ya, tapi supaya kita bisa tahu bahwa kendaraan listrik ini juga harus pengembangannya diparalelkan dengan dekarbonisasi di sektor hulu atau di sektor ketenaga listrikan gitu. Jadi kalau kita cek secara life cycle gitu ya, secara life cycle jadi memperhitungkan untuk produksi baterai, terus produksi BBM-nya itu sendiri, dan produksi mesin atau rangka-rangka dari mobil-mobil tersebut, itu kalau pakai faktor emisi jaringan yang ada sekarang ini tahun 2020 ya, kalau sekarang itu bahkan lebih tinggi sedikit. Nah, ini memang masih sedikit lebih tinggi mobil listrik ini. Tapi kalau pakai emission factor yang lebih rendah, nah ini bisa untuk mereduksi emisi yang ada. Nah, itu bisa dilihat di tabel sebelah kanan bahwa sesuai dengan faktor emisi jaringan yang ada, itu nanti akan ditampilkan tuh pengurangan emisinya gitu. Nah, jadi kalau ini kita coba analisis, kalau ini kita bisa di sektor hulu atau ketenaga listrikan itu bisa sesuai setidaknya dengan yang ada di plan-nya PLN gitu ya, RUPTL mereka, itu bisa untuk mengurangi emisi secara life cycle gitu dibandingkan kendaraan konvensional gitu ya. Namun kalau tidak sesuai itu yang jadi masalah gitu. Dan kalau kita merekomendasikan kalau bisa lebih ambisius lagi, lebih lagi daripada RUPTL yang direkomendasikan sekarang gitu. Tapi memang secara direct gitu, secara langsung setidaknya emisi tailpipe atau emisi knalpot itu kan tidak ada. Jadi itu akan sangat signifikan pengaruhnya ke polusi urban setidaknya gitu ya dengan pemakaian kendaraan listrik ini. Itu. Jadi kendaraan listrik itu penting untuk diadopsi secepatnya menurut kami. Karena kenapa? Karena kalau tidak, yang terjadi adalah misalnya kita tunggu dulu gitu di sisi hulu tenaga listrikannya sampai banyak dulu nih hydropower, solar panel dan lain sebagainya. Nah, terus baru nanti kita adopsi kendaraan listrik. Nah, yang terjadi itu akumulasi emisinya terlalu banyak sudah dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik itu terjadi akan jauh lebih lambat lagi gitu. Sehingga nanti target kita untuk mitigasi perubahan iklim itu yang nanti
takutnya tidak tercapai gitu. Jadi lebih baik semakin awal adopsi kendaraan listrik semakin cepat, tapi secara paralel kita juga harus selalu dorong bauran energi terbarukan di sektor di sisi hulu, bisa dibilang. Itu saja mungkin yang bisa saya bagikan ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa setelah ini. Mohon maaf ya tadi ada banyak interupsi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Idon atas materi yang diberikan. Sangat bermanfaat dan banyak banget ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa masuk nih khususnya ke saya, Mas. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara diskusi, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi atau foto bersama kembali karena tadi masih ada yang belum on cam gitu. Kita akan sesi dokumentasi kembali. Untuk Mbak Faila, apakah bisa on cam, Mbak? Untuk teman-teman peserta juga diharapkan on cam yang berkenan on cam. Halo Mbak Faila. Halo Mbak. Mungkin sedang terkendala. Halo, sorry, iya ya. Tadi lagi di toilet. Oh iya, maaf Mbak. Mungkin bisa kembali on cam nih Mbak. Kita akan mengadakan sesi foto bersama kembali. Untuk operator dipersilakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terakhir, satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan oleh dua pemateri kita, ada Mbak Faila dan juga ada Mas Idon. Sekarang kita akan membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman peserta yang memiliki pertanyaan, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaannya. Mungkin ada? Oke, udah ada dari Mas Minir. Boleh dipersilakan Mas untuk unmute. Halo Mas Minir. Ya, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya yang pertama kepada Mbak Faila dulu ya, mengenai dekarbonisasi di kendaraan listrik. Kebetulan saya kan background-nya, perkenalkan saya Minir, mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Samarinda. Kebetulan background saya juga di teknik mesin. Yang ingin saya tanyakan ini ke Mbak Faila, bagaimana sih untuk semacam, karena kan kalau kita lihat nih dinamikanya, transisinya kan sekarang pindah tuh dari yang konvensional atau bahan bakar kendaraan tersebut, kemudian lari ke transisi ke energi listrik. Nah, itu di sisi lain kan kita harus meningkatkan kepercayaan, istilahnya trust kepada masyarakat. Artinya kan kalau misalnya kita dari pemerintah sudah mensupport akan insentif dan lain segala macam yang sudah dijelaskan Mbak Faila tadi, itu gimana kita supaya bisalah memberikan trust kepercayaan kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa dan mau untuk serta menerima juga mau untuk bertransisi ke kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik itu tadi, karena kan bersifat energi renewable. Kemudian pertanyaan yang kedua itu saya ajukan kepada Bapak tadi itu ya, pemateri. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, kalau berbicara emisi kemungkinan kecil Pak ya, karena listrik Pak ya, hasil yang di output yang dihasilkan itu minim sekali atau bahkan bisa zero dari polusi. Tapi kalau yang saya analisa baterai itu sendiri, jika baterai itu sudah tidak digunakan, tentu itu akan semacam mencemari bahan elektrodanya tadi itu bisa mencemari lingkungan, dan itu apakah sudah dianalisa baik dari pemerintah
ataupun industri dan lain sebagainya untuk bisa meminimalisir akan permasalahan-permasalahan tersebut yang terjadi. Itu mungkin pertanyaan saya cukup itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Inir. Pertanyaannya mungkin Mbak Faila bisa menjawab terlebih dahulu. Iya, saya akan jawab. Tadi siapa namanya? Ada Mas Minir, benar? Mas Minya ya. Mas Minya dari Samarinda. Minir, Sorry aku off kamera, ini jaringannya kayaknya nggak bagus, agak kresek-kresek. Cuman yang aku dapat tadi Mas Minir nanya bagaimana cara meningkatkan trust ke masyarakat ya. Kalau menurut saya, gimana ya cara ngomongnya? Pertama itu yang penting adalah harga yang lebih murah dulu sih. Kalau misalkan pemerintah nggak bisa ngasih subsidi dan memang mungkin kurang tepat ya, kalau misalkan ngasih subsidi mobil listrik sekarang ke orang-orang supaya beli mobil listrik yang menengah ke atas gitu kan. Tapi at least ada pilihan-pilihan mobil yang lain. Kayak misalkan di Cina itu udah mulai ada mobil listrik yang harganya 100 juta gitu kan. Atau yang harganya affordable lah. Hampir mirip dengan mobil-mobil konvensional yang ada sekarang. Emang benar kata Mas Idoan tadi, dengan price tag segitu, itu tuh harusnya sangat jauh lebih mahal dari price tag yang ditawarkan di Korea atau di Cina untuk mobil listrik ini. Kenapa? Karena pajaknya juga mahal di sini. Pajaknya tuh mungkin bisa hampir 50% sendiri. Karena kita punya peraturan terkait lokal konten, yaitu TKDN. Bahwa kalau misalkan baterainya nggak diproduksi di sini, maka pajaknya berapa gitu kan. Jadi eventually harganya jauh lebih mahal, tapi kan salah satu perusahaan manufaktur mobil listrik ini udah bangun di Indonesia dan harapannya saat mereka produksi mobil listrik yang banyak komponen dalam negerinya itu bisa mengurangi komponen pajak dan membuat capex atau harga mobil listrik itu semakin berkurang. Kalau soal trust, menurutku sih kalau misalkan udah mulai banyak yang pakai, orang akan penasaran dan orang akan ngerasa percaya gitu. Soalnya kan sekarang belum banyak yang pakai, jadi masih belum begitu percaya ya, skeptis gitu. Dan apa ya, kemudian yang soal SPKLU charging station, kalau menurut pengalaman saya pribadi ya, dan saya sempat ngobrol sama teman saya, dia kebetulan tinggalnya di Swiss dan dia punya mobil listrik juga, dia tuh hampir nggak pernah pakai SPKLU atau charging station yang umum gitu. Jadi kalau saya tuh karena ini mobil untuk dalam kota ya. Kalau luar kota mungkin cuman ke Jabodetabek gitu, Tangerang atau ke Depok, ke daerah-daerah situ, saya kok belum ngerasa in range anxiety. Cuman pernah satu kejadian, suami saya mau ke Batang, saya tinggal di Jakarta, suami saya mau ke Batang, terus aku bilang, pakai aja tuh mobil listriknya biar hemat BBM gitu kan. Dan kebetulan kita searching-searching udah ada charging station di Cirebon kalau nggak salah. Dan di Batang dia bisa nge-charge di destinasinya dia gitu kan. Tapi terus dia nggak jadi karena takut juga kalau misalkan nanti nunggunya lama buat nge-charge. Karena kan kalau fast charging sendiri tuh bisa 1 jam gitu kan. Atau udah habis duluan sebelum nge-charge kalau macet dan sebagainya. Jadi itu range anxiety itu mungkin baru rasanya kalau udah perjalanan jangka panjang. Jadi kalau misalkan untuk perjalanan lintas kota tuh emang butuh banyak charging station sih di jalan tol gitu kan. Kalau untuk dalam kota sendiri, pengalaman kami nggak begitu rely atau nggak begitu bergantung pada charging station yang publik ya, atau stasiun pengisian daya publik, karena bisa diisi di rumah gitu. Tapi ya pasti orang kalau mau beli mobil listrik, kalau nggak ada mobil satu lagi pasti juga mikir, aduh nanti kalau aku ke Bandung atau aku ke luar kota, kalau belum ada SPKLU yang banyak repot juga gitu. Jadi itu salah satu cara sih untuk meningkatkan trust ya. Ensure kalau ada ketercukupan charging station untuk
perjalanan-perjalanan antar kota ini. Gitu. Thank you. Semoga menjawab, Minir. Gimana? Oke. Halo Minir, apakah menjawab? Baik, terima kasih. Oh ya, sudah terjawab Ibu. Mungkin sekarang dari Mas Idon. Oh ya, oke. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya. Terkait tadi ini ya, apa namanya, baterainya itu sendiri jadi limbah ya, bisa dibilang ya. Berarti limbahnya ya, bukan emisi dalam produksi baterai kan ya, limbah. Nah, memang ya itu poin yang betul juga. Maksudnya itu saya juga ingat dulu pas pertama-pertama Perpresnya itu muncul ya 2019 itu, bahkan udah ada yang langsung bilang nanti kalau banyak mobil listrik banyak limbah baterai pasti itu kayak gimana gitu. Padahal ngolah limbah-limbah yang lain aja masih nggak benar gitu kita. Dan itu poin yang fair gitu menurut saya juga gitu ya. Kalau masalah langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah, memang kalau dari beberapa percakapan yang saya paling nggak webinar gitu ya yang saya ikuti gitu, memang mereka itu bukan jadi prioritas utama bisa dibilang recycling itu, karena memang mereka ngelihatnya sekarang pun fokusnya itu masih ke bagaimana untuk mempercepat penetrasi mobil listrik ini itu sendiri gitu. Nantinya baru apa namanya berbicara mengenai kalau sudah cukup ada gitu ya, cukup tinggi, cukup lebih cepat gitu adopsinya, baru nanti kita bicara mengenai bagaimana untuk mitigasi si limbah baterainya ini sendiri. Tapi kalau yang sekarang statusnya itu baru ada satu ya, fasilitas recycling itu sudah ada, cuma mereka masih belum start juga produksinya. Karena itu tadi, salah satunya adalah demand-nya kurang gitu ya, jadi gimana cara mereka produksi kalau nggak ada baterainya. Nah, jadi baterainya itu bahkan mereka sekarang mikir untuk impor gitu. Jadi impor limbah baterai gitu, impor limbah baterai dari mana-mana, dari Cina gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi masalah juga gitu ya, karena impor baterai itu kan nggak boleh gitu, karena baterai itu sendiri limbah B3 gitu. Misal kita impor limbah B3 itu tidak diperbolehkan sekarang kalau dari regulasi gitu. Jadi memang masih ada kendala di situ. Cuma saya juga mau raise ngomong tentang limbah juga. Memang sekarang juga ada concern ya dari sisi hulu gitu. Jadi dari sisi penambangan nikel, pembuatan baterai itu juga selain ada emisinya juga, tapi memang juga menyebabkan limbah-limbah juga gitu. Jadi perusahaan-perusahaan nikel, penambangan nikel, refining gitu, juga sekarang banyak terkendala terkait apa namanya, masalah lingkungan ini, izin untuk lingkungannya itu. Saya lupa, ini kayaknya bukan AMDAL sih. Jadi masalah waste-nya itu nanti dari produksi mereka kemana larinya gitu. Kalau sekarang itu kan yang banyak diterapkan itu namanya deep sea tailing ya. Nah, cuma itu tidak diperkenankan di sini gitu, karena memang ya itu intinya cuma ya udah limbahnya itu dibuang ke layer di laut yang cukup dalam gitu, kayak gitu. Nah, sehingga dipakailah cara yang lain di sini, alternatif di perusahaan yang fasilitasnya udah berdiri itu juga. Jadi memang masalah limbah ini juga memang perlu diperhatikan. Jadi nggak cuma di sisi hilirnya, juga harus dikontrol dari sisi hulu. Ini regulasi-regulasinya harus lebih dikuatkan dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang sudah berjalan sih menurut saya sudah lumayan gitu, karena seenggaknya yang masalah deep sea tailing itu tadinya nggak jadi gitu, yang tadinya agak sempat dispute gitu apakah akan jadi atau tidak, akhirnya tidak jadi gitu kalau perkembangan sekarang di Indonesia ya. Aku boleh nambahin nggak ya? Ini insights baru juga sih buat aku. Aku 2 minggu lalu tuh ikut training ya terkait kendaraan listrik, dan aku baru tahu kalau mulai ada perusahaan-perusahaan yang sekarang muncul untuk merecycle dan manage baterai. Kayak misalkan di saat training itu di-mention ada satu perusahaan dari Swedia yang mereka udah ngeklaim nih, mereka bisa merekonstruk baterai hampir 100%. Jadi kayak misalkan nih mobil udah 8 tahun aku pakai baterainya, perusahaan ini menerima dan dia bisa membuat baterai ini tuh hampir efektif lagi, hampir 100% nih gitu. Jadi mungkin ke depan nanti akan ada perusahaan-perusahaan kayak gini yang menawarkan solusi yang sangat oke untuk recycle dan manage baterai
gitu tambahannya. Izin nambahin Pak Idoan. Makasih banyak lah, ini insight baru juga buat saya, ini luar biasa ya, Iya, bisa kayak begitu ternyata. aku juga baru tahu dan excited ya, wah ini keren banget kalau ada yang kayak gini. Karena aku sendiri juga jujur mikir, wah sampah baterai nanti digimanain ya nggak Idoan? Iya, betul. Iya, yang saya tahu soalnya sekarang itu bahkan untuk recovery materialnya aja gitu ya, nggak mungkin 100%, ini bahkan bisa reconstruct baterainya 100% tuh luar biasa sih. Memang keren kalau tren teknologi sekarang ya. Cuma itu apa namanya, sudah komersial Mbak? Maksudnya di negara lain gitu atau pilot? Kayaknya masih awal-awal sih, karena ini perusahaan gitu. dia baru ngeklaim gitu kan. But let's see, Oke. ke depan akan ada announcement apa dari mereka. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Faila dan juga Mas Idon atas jawabannya. Mungkin Minir sudah terjawab nih pertanyaannya atau belum? Baik, terima kasih tadi kepada narasumber atas jawabannya. Sedikit ini ke Bu Faila. Halo, mungkin bisa diulangi kembali Minir. Ya, sudah. Kepada Ibu Faila, tadi kan sempat kalau di kota-kota besar bolehlah, maksudnya ada semacam ya sudah terbangun sistem skema untuk kayak support dari kendaraan listrik. Lalu kalau menurut pandangan Ibu Faila sendiri ini, kalau misalnya seperti wilayah saya di Kalimantan Timur kan lumayan bisa dikatakan atau dikategorikan terpencil, itu pandangan Ibu Faila sendiri bagaimana terkait hal ini? Kemudian kepada Bapak Idoan tadi itu untuk semacam apa ya, pandangan Bapak itu apakah sudah ada Pak kayak semacam program CSR seperti yang dari Faila tadi, dari perusahaan dari luar negeri tadi? Mungkin itu, terima kasih. Sorry nih, aku kok nggak denger ya Minir. Tadi pertanyaannya apa ya yang buat aku? Tadi kalau nggak salah, bagaimana jika di daerah terpencil, kayak Minir kan dari Kalimantan. Terus menurut Mbak Faila, bagaimana terkait kendaraan listrik untuk di daerah-daerah terpencil seperti itu, kurang lebih, Mbak? Lebih ke support-supportnya dan segala macam. Lebih ke supportnya seperti apa katanya, Mbak? Support ke siapa dan dari siapa? Begini Bu, kan kalau misalnya di Jakarta, di kota-kota besar itu kan sudah ada kayak support untuk skema dan segala macam untuk kayak kendaraan listrik. Sedangkan di wilayah saya kan di wilayah Kalimantan Timur Bu, artinya masih wilayah terpencil. Nah, hal ini kan tentu ada perlakuan yang berbeda. Nah, menurut pandangan Ibu ini seperti apa itu? Yang soal peraturan ganjil genap itu tadi ya, Mas. Bener nggak? Ya betul. Itu arahnya nanti. Kayaknya kalau di Kalimantan Timur bahkan ganjil genap nggak ada ya. Kalau saya lihat ya, di sana kalau misalkan ada bis atau itu bisa dimulai dari commercial vehicle sih. Saya sebenarnya sangat support kendaraan listrik itu strategi awalnya untuk commercial vehicle ya, misalkan bis kota, angkot dalam kota gitu kan, atau motor-motor yang untuk logistik, motornya Pak Pos gitu kan, atau yang ngirim paket-paket itu bisa menggunakan kendaraan listrik gitu. Nah, supportnya apa? Itu more or less tuh sebenarnya yang terjadi di sana juga terjadi di Jakarta sekarang sih ya. Peraturan yang implementasi di Jakarta yang untuk nasional tuh juga implementasinya di sana. Kalau saya lihat sih mungkin support yang bisa diberikan pemerintah ya supaya lebih banyak kendaraan listrik. Pertama-tama ada mandat ya atau target ke perusahaan-perusahaan komersil ini seperti yang mengoperasikan bis kota atau angkot atau untuk nganter-nganter logistik, paket dan orang itu untuk mengembangkan kendaraan listrik, paling enggak share atau porsi kendaraan yang mereka punya, yang mereka operasionalkan itu berapa persen kendaraan listrik. Seperti itu dulu. Kemudian support lainnya,
apa ya? Sekarang emang nggak begitu banyak supportnya sih. Edoan bisa nambahin nggak ya kalau untuk kota kecil kayak di Kalimantan Timur tuh support apa ya yang cocok diberikan? Iya Mbak, kalau boleh menambahkan, iya kalau yang ada sekarang gitu ya, misalnya kalau membandingkan support yang ada, kalau di Jakarta itu kan sekarang yang khusus regulasi lokal gitu kan, provinsial itu kan BBNKB ya, BBNKB itu kan 0% gitu-gitu kan. Nah memang kalau di daerah-daerah kayak Kalimantan dan lain itu memang saya belum tahu ada sih, baru yang saya tahu tuh ada Bali, Jakarta sama Jawa Barat. Nah jadi mungkin kalau statusnya sekarang bisa dibilang masih sangat minim supportnya ke kota-kota yang daerah-daerah gitu ya, daerah-daerah yang bukan istilahnya urban cities. Karena kalau dari yang saya ikuti memang fokusnya pemerintah ini memang pertamanya dari urban cities dulu. Tapi saya setuju dengan yang Mbak Vela bilang gitu ya, kalau mau ke daerah, memang pasti tetap entry point pertamanya itu paling enggak menurut saya kendaraan-kendaraan transportasi publik itu satu, kendaraan konvensional, kendaraan logistik gitu ya. Terus kemudian juga yang belum jalan ini yang tadinya rencananya tahun ini akan jalan gitu ya, itu kan public procurement untuk pejabat-pejabat pemerintah, jadi kendaraan pemerintah itu juga bisa digunakan untuk misalkan pemerintah daerahnya gitu ya. Nah itu bisa untuk mulai promosi seenggaknya kendaraan listrik dari situ dulu gitu. Nah ini karena di survei yang tadi saya tampilkan juga menampilkan bahwa kalau di masyarakat daerah itu berbeda acceptance-nya dan awareness-nya dibandingkan orang-orang di kota-kota besar gitu. Jadi paling enggak awareness dulu yang perlu ditingkatkan di apa namanya untuk yang di daerah-daerah gitu dibandingkan di perkotaan-perkotaan besar atau utama gitu ya. Kemudian baru pelan-pelan lah pasti menurut saya dari motor dulu, dan hampir mirip mungkin apa namanya tren adopsinya dari kota-kota besar, cuma bedanya akan lebih lambat saja gitu karena harganya juga, infrastrukturnya juga untuk kesananya kan jauh lebih sulit dan jauh lebih mahal gitu ya. Tapi support yang ada sekarang memang masih minim kalau untuk daerah-daerah seperti itu. Kalau charging station sendiri juga masih sangat minim ya. Kalau nggak salah Hyundai itu udah ada dealer yang paling daerah itu Sulawesi dan Maluku. Tapi saya belum pernah dapat data di Kalimantan nih sebenarnya. Jadi mungkin akan mulai dari situ. Kalau ada supporting infrastructure itu pasti dari dealernya dulu sendiri mungkin. Itu mungkin yang saya bisa tambahin. Iya. Makasih, Idon. Bagaimana untuk ini, apakah bisa diterima di jawabannya? Atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Minit. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan dari yang dikirimkan di kolom chat nih, Mas Idan sama Mbak Faila. Ini dari Raffi Ramadan. Nah, terima kasih Kak Ido dan Kak Faila terkait pemaparannya. Untuk sumber listrik EV sendiri, jika masih bersumber dari batu bara, apakah emisi dari peningkatan pembakaran batu bara tersebut lebih besar atau lebih kecil dari emisi yang di-offset dari penggunaan EV dibanding mobil berbahan bakar minyak? Terima kasih. Mungkin dari Mas Idan atau Mbak Faila bisa menjawab. Sebenarnya itu apa ya, report yang jadi pegangan saya kayaknya agak beda dengan reportnya Idoan. Nah ini kalau misalkan dari studi yang perusahaan saya dulu pernah lakukan, itu menemukan bahwa dengan saat itu pakai grid factor tahun 2019 0,83, sama sih sebenarnya ya, sama kayak punya Idoan tadi, 0,83 kilo CO2 per kilowatt-hour. Tapi hasilnya bisa beda. Di situ tuh resultnya bisa menurunkan emisi kalau kita compare satu EV ya dengan satu kendaraan konvensional dengan daily distance yang sama gitu kan, dan tipe kendaraannya kan beda-beda, penggunaannya juga beda-beda untuk pribadi atau untuk komersial. Nah itu tuh masih bisa mengurangi CO2 emission ya untuk satu kendaraan listrik itu sekitar 20% sampai 40%. Nah, itu yang 40% tuh kayak misalkan bis listrik karena dia beroperasinya banyak banget, sehari itu bisa 200 kilometeran. Kayak gitu tuh. Cuma tadi Idoan bilang justru EV bisa lebih tinggi gitu. Jadi ini menarik sih. Mungkin kita
aku tertarik banget buat bedah-bedah dengan Idoan besok-besok. Gimana tuh Idoan? Tarik karena tapi kayaknya yang tackle juga ya Mbak sama atau well to wheel atau Ini atau well hanya to wheel. maksudnya tailpipe banding tailpipe Ini emission? Well to wheel ya, well to wheel ya. Direct plus indirect emissions, dan bahkan saat itu reportnya tuh bilang gini, kalau emisi dari produksi baterai itu bisa di offset atau dikompensasi dengan penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil selama 3 sampai berapa ya, setahunan gitu. Oh, oke. Iya menarik sih memang. Ya mungkin ya kita bisa cross check report kita kayaknya Mbak. Iya, bisa jadi report aku yang salah gitu kan. Ya bisa Karena juga. selama ini yang aku yakini seperti itu. Makanya tadi aku kaget waktu lihat wah IESR kan biasanya bener nih ininya kan. Makanya aku tertarik untuk ngecek ada input di mana nih yang mungkin di kita betul. nggak cocok gitu. Jadi emang tadi kalau bantu jawab pertanyaannya Raffi ya. Thank you nih Raffi udah nanya juga. Iya Raff. Jadi kalau dari Mbak Faila kan memang ada pengurangan emisi ya sekitar 20-40% gitu kan, itu direct dan indirect, berarti asumsinya well to wheel lah bisa dibilang gitu ya. Tapi kalau dari analisis yang kami lakukan di IESR itu, memang tadinya kami melihat ada beberapa report yang bilang demikian gitu kan, terus kami penasaran benar nggak sih kalau kami hitung sendiri gitu kan. Jadi utamanya kenapa hasilnya itu agak lebih tinggi, sedikit lebih tinggi gitu ya secara life cycle kalau dibandingin sama kendaraan konvensional itu. Pertama karena produksi baterainya itu juga diasumsikan kan di Indonesia gitu ya, di mana produksi baterai itu salah satu energi yang paling banyak digunakan untuk produksi baterai itu listrik ternyata gitu ya. Jadi untuk produksi baterai butuh banyak listrik. Nah listriknya itu kotor gitu kan di Indonesia. Kecuali kalau kita benchmark sama negara-negara yang sudah lebih green bisa dibilang gitu ya, di sektor hulunya kayak di Norwegia misalnya, apalagi Norwegia gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu cukup signifikan gitu. Dan yang kedua juga memang kalau yang analisis ini memang pure hanya untuk mobil, yang kami pakai itu sampelnya yang saat ini beredar. Jadi kebanyakan yang Hyundai bisa dibilang gitu ya, kalau boleh sebut merek gitu. Yang sekarang ada dibandingkan dengan mobil konvensional yang setara atau harganya masih di range yang sama gitu. Dimana kalau mobil konvensional yang range yang sama itu tadi sebetulnya fuel efisiensinya juga tidak seburuk itu gitu ya. Nah jadi memang perlu dicek sih memang terkait asumsinya dan lain-lain ini apakah sensitivity analisisnya gitu kayaknya perlu untuk dilakukan ulang bisa dibilang gitu, karena saya juga ngelihat ada beberapa yang simpang siur gitu antara emisinya ada lebih tinggi, lebih rendah, lebih tinggi, lebih rendah gitu. Cuma yang pasti intinya efisiensi kendaraan listrik ini sangat tinggi gitu ya. Dan kalau untuk motor ini memang kalau bahkan pakai emission factor yang ada sekarang kita temukan memang akan mengurangi emisi memang kalau untuk motor jelas. Untuk mobil ini yang agak sulit benchmark data-datanya dan lain sebagainya karena kita juga masih belum punya data-data di Indonesia gitu ya. Jadi kita selalu akan benchmark dan sebagainya gitu. Tapi intinya semakin kalau kami gitu posisi IESR gitu memang kalau bisa bahkan plan si PLN sekarang gitu yang ada ya RUPTL sekarang itu kalau bisa dibuat lebih ambisius lagi karena kalaupun ternyata ditemukan ada pengurangan emisi menurut kami tidak akan sesignifikan itu kalau masih seperti sekarang itu. Baik, terima kasih banyak Mas Idon dan Mbak Faila. Mungkin sudah menjawab nih pertanyaan dari Raffi tadi. Mungkin kita akan membuka lagi satu penanya. Dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand. Tadi kalau nggak salah, tadi terima kasih Kak Ido dan Kak Faila dari Raffi.
Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya kembali, bisa di raise hand. Tadi kalau nggak salah ada Mas Vino yang tadi raise hand ya? Atau kalau tidak ingin raise hand juga boleh di kolom chat juga nggak apa-apa nih yang ingin bertanya. Kita akan buka satu penanya lagi. Ayo, ini kapan lagi nih bisa bertanya nih sama Mbak Ida sama Mas Idan sama Mbak Paila. Ya udah deh, aku tadi disebut ya. Ya udah aku nanya deh. Ya boleh silakan. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Kedengeran Mas Veno. Oke. Kenalin aku Veno. Jadi izin bertanya. Kalau misalkan tadi kan udah pemaparannya ya cukup menarik sih, terutama mungkin prospek kedepannya bakal lebih cerah sih kalau misalkan lihat dari pemaparannya kendaraan listrik, termasuk mobil listrik yang efisiensinya juga bisa bisa diunggulkan gitu. Pertanyaannya kan kalau misalkan kendaraan listrik kan kalau konsumen kebanyakan tuh kan pasti mempertimbangkan depresiasinya ya. Depresiasi itu kayak ketika kita membeli, penyusutan harganya tuh menurun seperti apa, drastis atau kecil gitu. Nah itu bagaimana sih depresiasi dari mobil listrik itu tuh seperti apa, gimana, apa bedanya kalau misalkan dibandingin sama mobil bensin biasa tuh kayak gimana ya gitu, depresiasinya? Apakah udah ada yang meneliti, ada yang apa gitu? Terima kasih. Halo, ya mungkin nanti saya coba bahas dulu ya, karena ini agak menarik sebetulnya pertanyaannya, nanti mungkin bisa ditambah sama Mbak Paila. Izin Mbak Paila. Jadi menarik tadi ya, depresiasi gitu ya. Nah ini juga sebetulnya kami kemarin ini baru saja analisis gitu untuk kendaraan listrik ini. Kan kalau sekarang itu semua orang bilang harga lebih mahal gitu kan. Udah jelas kalau beli kendaraan listrik harga upfront-nya gitu kan, pas harga belinya pasti jauh lebih tinggi gitu dibanding kendaraan konvensional. Nah, tapi coba kami teliti itu terkait namanya total cost of ownership gitu ya. Jadi total biaya memiliki mobil listrik ini. Jadi dari lifetime-nya itu sampai sekian tahun gitu ya. Nah, itu total biaya beli dan kemudian biaya operasionalnya, maintenance, terus pengisian kendaraan listriknya itu sendiri, pakai listrik dan lain sebagainya itu diperhitungkan. Nah, yang salah satu yang yang jadi faktor juga adalah si depresiasi ini gitu kan. Jadi kalau beli mobil kan orang juga pasti mikir nanti nilai jual kembalinya ini berapa gitu kan, salvage value-nya ini berapa. Nah, setelah kami coba analisis, memang karena di Indonesia belum ada gitu ya modelnya, tapi kalau kita bandingkan dengan benchmark negara-negara lain gitu, memang kendaraan listrik ini lumayan drop harganya gitu dan lumayan cepat gitu. Makanya bahkan di beberapa negara lain itu ada yang namanya beli mobil listrik itu bagusnya setahun setelahnya gitu, setahun setelah pakai atau 2 tahun setelah pakai, itu karena dropnya cukup signifikan grafiknya di situ dibandingkan nanti sampai tahun keempat dan seterusnya gitu. Tahun pertama kedua itu cepat ya dropnya dia. Nah tapi mungkin hal itu berbeda gitu ya kalau di Indonesia gitu kan. Siapa tahu di Indonesia kan ada kartelnya sendiri misalnya untuk jualan mobil bekas gitu kan, bisa aja harganya nggak akan serendah itu juga gitu kan. Tapi kalau yang kita coba benchmark itu memang harga setelah usai pakai itu tahun ke-6 kalau saya nggak salah ya. Karena memperhitungkan dari range baterainya ini yang juga sudah terkikis gitu kan. Nah itu makanya nilai jual kendaraannya sangat drop itu. Jadi kalau kami temukan itu sekitar 25% dari harga awal. Tapi kalau mobil konvensional itu di Indonesia kan ya bisa 50% bahkan atau bisa 40% gitu kan, masih ada nilai sisanya, nilai jualnya kembali gitu. Nah itu yang bikin salah satu faktornya ya, yang bikin total cost of ownership si kendaraan listrik ini juga masih lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Ini bicara mobil ya, tapi kalau motor memang lebih rendah gitu. Nah tapi beda lagi kalau kita pakai mobil dan motor ini untuk tadi yang Mbak Vela bilang public transportation, commercial vehicles gitu kan, karena semakin jauh mereka nanti jarak tempuhnya dalam 1 tahun itu pemakaiannya lebih banyak,
Jadi lebih banyak savings-nya kalau pakai kendaraan listrik karena operasional cost-nya lebih rendah gitu kan dibandingkan IO-nya lebih kompetitif. Kalau untuk private itu tadi salvage car cukup rendah gitu kendaraan listrik kalau dibandingkan dengan konvensional. Tapi ini perlu di cross check nantinya ya kalau udah benar-benar ada gitu yang jual mobil bekas listrik di Indonesia. Mungkin nanti tunggu Mbak Faila jual lagi. Dijual berapa gitu. Penasaran juga. Thank you Gitu mungkin. insights-nya, Idoan. Aku setuju banget, dan itu juga udah take into consideration sebelum beli dulu. Karena memang kalau kita ngelihat di luar negeri ya, jadi pas kalau kita beli kendaraan listrik baru terus kita jual dalam 3 tahun gitu aja, harganya tuh bisa drop sampai 50% gitu, setengahnya sendiri. Kenapa? Karena baterainya itu sendiri kan harganya itu bisa sepertiga atau bahkan lebih dari harga mobil listriknya, dan baterai ini performanya terdegradasi terus dari tahun ke tahun sampai tahun ke-6 atau tahun ke-8. Makanya harga second hand buat EV itu jauh lebih rendah daripada kalau kita compare second hand mobil konvensional lain. Maksudnya persenan turunnya tuh jauh lebih banyak gitu kan. Maka dari itu ini memang salah satu problem yang harus di-solve dengan bisnis model yang lebih kreatif nih gitu. Makanya sekarang mulai terkenal ada yang bilang battery as a service gitu kan. Jadi bahwa mobil listrik ini bisa jadi baterainya tuh kita nyewa aja nih. Dan kalau udah berapa tahun itu bisa kita kembalikan ke yang nyewa. Dengan catatan kita jadi beli mobil listrik tuh lebih murah dari itu, atau dapat baterai yang yang performanya oke terus gitu kan, meskipun udah dipakai bertahun-tahun. Nah, kalau untuk motor listrik itu sekarang terbantu karena banyak motor listrik tuh yang pakai skema swapping gitu kan. Kayak misalkan kalau di Indonesia ada yang namanya Smooth by Swap Energy, lalu di luar negeri itu ada Gogoro. Jadi misalkan aku beli motor nih, ini bisa mereduce harga motornya juga gitu. Beli motor, baterainya ini tuh bisa aku tuker-tuker gitu kan. Jadi saat tahun keberapa itu baterainya masih bisa bagus kayak gitu. Jadi ini memang salah satu hambatan ya untuk memainstreamkan kendaraan listrik, karena harga jual second hand-nya tuh sekarang jauh lebih rendah daripada kalau kita beli awal gitu. Sehingga diharapkan ke depan nanti ada perusahaan-perusahaan yang punya solusi yang kreatif terhadap bisnis model ini. Gitu sih. Bagaimana nih Mas Veno, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya saya rasa udah cukup sih, mungkin intinya bisnis modelnya sih yang harus dipikirin lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Veno atas pertanyaannya, dan juga terima kasih banyak Mas Ido dan Mbak Faila atas jawabannya. Karena berhubung waktu, jadi pertanyaannya kita sudahi terlebih dahulu. Nah, terima kasih banyak Mbak Veno, Mbak Faila dan juga Mas Ido yang udah mau nih sharing dan juga berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya kepada kami di sini semua, Mbak dan Mas. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak Faila sama Mas Ido, apakah nanti materinya bisa di-share ke peserta atau bagaimana? Bisa di-share kalau di aku. Ya, baik. Terima kasih Mbak Faila sama Mas Ido. Sekarang kita akan lanjut ke sesi penutupan, karena tidak terasa waktu sudah sangat berjalan dengan cepat ya. Jadi kita akan mengakhiri acara diskusi pada malam hari ini. Namun saya sangat mengapresiasi nih kepada teman-teman peserta semua yang masih bertahan hingga akhir acara. Semoga materi dan diskusi yang tadi dapat menambah pengetahuan dan memberikan insight baru kepada teman-teman semua.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yaitu Mbak Faila dan juga Mas Ido yang telah bersedia memberikan materi pada diskusi malam ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, pesan dari saya adalah marilah kita generasi muda untuk saling mendukung dan terus berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik dengan mendukung energi terbarukan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa pada acara diskusi adidaya selanjutnya. Terima kasih. Makasih semuanya. Makasih Mbak Faila. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak mungkin. Siap. Terima kasih Mbak Faila. Dan Makasih ya semuanya. teman-teman adidaya juga. Makasih. Terima kasih Mbak Faila, Mas Ido.